Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin, mengaji dan berbagi. Yang pada kali ini kita itu masuk dalam kajian ilmu nahwu. Itu kita sedang memakai kitab Jurmiyah ya. Jadi kita sudah masuk pada bab mubtada wal khobar. Nah, ini kita memakai kitab Jurmiyah, jadi teman-teman ntar bisa langsung ya cek kitabnya. Oke, langsung saja babul mubtada'i wal khobari. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan mubtada wal khobar, saya ada pertanyaan. Babul mubtada'i wal khobari. Nah, ini susunannya atau kedudukannya lafaz babul mubtada'i itu menjadi apa? Ya. Coba teman-teman ntar dijawab babul mubtada'i wal khobari. Nah, kalau misal teman-teman tahu, ini kan merupakan susunan idhofah ya. Babnya yang dinamakan mudhof, mubtada'inya disebut mudhofun ilaih. Dan khobar, dan wal khobari ini masih sebagai naat ya, atau atof ya. Ini wanya huruf atof wal khobari, mubtada'i wal khobari. Nah, yang menjadi pertanyaan babunya ini sebagai apa kedudukannya? Mubtadakah, khobarkah, atau apa? Nah, kalau langsung aja ya dijawab ya. Jadi kalau misal dalam pesantren itu dimaknanya aihada. Aihada utawi iki iku babul mubtada'i. Bab mubtada dan khobar. Jadi bab di sini merupakan khobar dari mubtada yang dibuang, bukan yang dibuang, yang dikira-kirakan. Mubtadanya itu hada ya, utawi iku babul mubtada. Nah, di sini ya, babul mubtada wal khobar. Nah, al mubtada, nah di sini al mubtada ini kedudukannya atau statusnya menjadi mubtada. Iku, nah, iku huwa kang utawi mubtada. Ini khobar sekaligus menjadi mubtada. Iku huwa, kang utawi mubtada iku al ismu. Nah, iku itu ya khobar ya, menunjukkan khobar. Iku. Jadi mubtada itu kalimat isim al marfu. Sifat dari isim itu al marfu yang dibaca rofa, al ari masih sifat isim yang dibaca rofa, yaitu apa? Al ari yang sepi. Sepi dari mana? Anil awamil lafdiyah. Sepi dari amil lafdiyah. Nah, jadi ntar kalau misal teman-teman belajar awamil ya, yang ada 100 itu, ntar amil itu ada terbagi menjadi 2. Ada amil lafdiyah dan amil maknawi. Nah, di sini mubtada itu kalimat isim yang dibaca rofa yang sepi dari amil lafdiyah ya. Jadi harus sepi ya mubtada itu. Kayak gitu ya. Kayak misal contoh. Nah, berarti al mubtada'u. Nah, di sini al mubtada ini berupa kalimat isim dibaca rofa kemudian sepi dari amil lafdiyah. Ya, al mubtada. Nah, kemudian wal khobar. Ta'rif, definisi daripada khobar itu apa? Itu al ismu huwa al ismu wal khobar utawi khobar iku. Huwa kang utawi khobar iku al ismu al marfu. Kalimat isim yang dibaca rofa al musnadu ilaihi. Ya, yang disandarkan ilaihi kepada mubtada. Ya. Jadi kalimat isim yang dibaca rofa yang disandarkan kepada mubtada. Kalau bahasa Jawanya itu nyender ya. Jadi khobar itu nyender ke mubtada. Nah, seperti ucapan kamu nahwa qaulika Zaidun qaimun. Nah, Zaid ini kalimat isim yang dibaca rofa yang sepi dari amil lafdiyah. Khobarnya kalimat isim yang dibaca rofa
yang disenderkan kepada mubtada, ya, yang disandarkan kepada mubtada. Nah, ini ya, Zaidun qaimun. Contohnya wazaidani qaimani, Zaidun utawi Zaid iku qaimun, orang yang berdiri, ya. Zaid itu orang yang berdiri. Wazaidani qaimani, Zaidani utawi Zaid loro iku ya, qaimani yang berdiri, ya, sopo Zaidani. Wazaiduna utawi Zaid akeh, Zaid banyak, ya, iku qaimuna wong kang berdiri kabeh, wong kang berdiri sopo Zaiduna. Jadi di sini isim fa'il itu dia mempunyai amal, ya, atau mempunyai apa ya, mempunyai domir mustatir gampangnya kalau misal teman-teman. Makanya iku qaimani kang berdiri sopo Zaidani. Jadi ada domir yang kembalinya, dia menyimpan domir, baik itu ntar domirnya bariz, nah, atau domirnya mustatir. Domir bariz itu domir yang nampak, kalau mustatir kesimpan. Nah itu. Jadi kalau misal tambahannya, jadi kalau misalnya ngelihat di sini antara mubtada dan khobar itu dia harus mutobik, ya, harus cocok antara mubtada dan khobar dalam tingkah mufrad muannas mudzakkar, mufrad tasniah jama, kemudian muannas mudzakarnya. Ya, kayak misal ketika mubtadanya mufrad berarti khobarnya mufrad. Ketika mubtadanya tasniah berarti khobarnya tasniah. Ketika mubtadanya jama, ininya jama. Ketika misal mubtadanya muannas berarti khobarnya pun harus mu'anas. Kayak misal Fatimatun utawi Fatimah iku qaimatun, ya. Jadi harus sama antara mubtada dan khobar itu. Baik tingkah mufrad tasniah jama, baik tingkah mu'anas dan mudzakarnya harus sama, ya. Itu tambahannya. Nah, kemudian wal mubtada kismani. Mubtada itu ada dua bagian, ada dua model. Ada yang mubtada isim dhohir, ada juga mubtada yang isim domir. Nah, fadzohiru ma taqaddama dzikruhu. Mubtada isim dhohir yaitu ma taqaddama dzikruhu, yang tadi sudah disebutkan contohnya. Nah, seperti Zaidun qaimun, Zaidani qaimani, Zaiduna qaimuna, ini kita sebut dengan mubtada isim dhohir, ya. Nah, adapun mubtada isim dhamir itu jumlahnya ada 12, yaitu ana, nahnu, wa anta, anti, antuma, antum, antunna, wa huwa, wa hiya, wa huma, wa huma, hunna, nahu qaulika ana qaimun. Nah, ini yang mubtada ini nih, ana qaimun. Ana ini mubtada isim dhamir. Saya orang yang berdiri. Wa nahnu qaimuna. Nahnu, nah, mubtada isim dhamir. Wa ma asbaha dzalik, dan apa-apa yang menyerupai daripada isim dhamir ini yang jumlahnya 12. Nah, kemudian wal khobaru kismani. Nah, kalau misal tadi kita bicaranya mubtada ada 2. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai khobarnya. Khobarnya ada 2. Ada khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Fal mufrad, nah, khobar yang mufrad itu seperti Zaidun qaimun. Nah, qaimun ini merupakan khobar mufrad, ya. Nah, kalau misal khobar ghairu mufrad itu ada 4. Khobar ghairu mufrad ada 4. Yaitu berupa jar majrur, kemudian dhorof, kemudian fi'il beserta fa'ilnya, kemudian mubtada beserta khobarnya. Nah, contoh khobar ghairu mufrad yang berupa jar majrur. Nah, ini Zaidun fiddari. Zaidun utawi Zaid iku fiddari. Ada di rumah, iku fiddari kang tetep ing dalam umah, ya. Nah, ini fiddari ini kita sebut dengan khobar jar majrur, ya. Jadi khobar itu ntar ada khobar mufrad dan ghairu mufrad. Ghairu mufradnya ada 4 ini. Nah, ini yang jar majrur.
Yang dorof Zaidun indaka. Zaidun utawi Zaid iku indaka kang tetep ing dalam sandinya sira. Kalau misal bahasa Indonesia itu Zaid indaka, Zaid di sampingmu. Zaid berada indaka di sampingmu. Nah, indaka ini kita sebut dengan khobar dorof ya. Karena kemudian khobar ghairu mufrad yang nomor 3 yaitu khobar berupa fiil beserta fa'ilnya. Zaidun utawi Zaid iku koma. Nah, iku koma. Nah, di sini dia sebagai khobarnya berupa fiil yang fiilnya ini mempunyai fa'il. Abuhu. Zaidun utawi Zaid iku koma. Yang berdiri sopo abuhu bapaknya Zaid. Iku sofo abuhu bapaknya Zaid. Ya gitu. Nah, kemudian khobarnya berupa mubtada beserta khobarnya. Jadi dia menjadi khobar tapi sekaligus dia pun menjadi mubtada beserta khobarnya lagi. Di sini wa Zaidun utai Zaid iku jariyatuhu utawi budak Zaid utawi budak wadone. Zariyah itu budak perempuannya Zaid iku dhahibatun yang pergi. Nah, jariyatuhu karena ini mubtadanya muannas maka khobarnya muannas. Dhahibatun jariyah. Zaidun utawi Zaid iku jariyatuhu utawi lagi nih. Zaidun utawi Zaid iku menjadi khobar sekaligus menjadi mubtada. Zaidun utawi Zaid iku jariyatuhu utawi budak perempuannya. Nah, kembali ke Zaid iku dhahibatun. Itu yang pergi. Ya, jadi antara mubtada dan khobar harus selaras, harus mutobik. Ini dalam tingkah mufrad ini muannas ya. Nah, itu dia. Sangat mudah untuk pembahasan mubtada khobar di sini. Yang pertama tadi di sini mubtada itu model mubtada khobar. Mubtada ini ntar ada yang mubtada mu'rob kayak misal contoh tadi di atas itu mu'rob semua Zaidun qaimun Zaidani qaimani. Ada yang mubtada mabni ya. Seperti mubtadanya dibuat dari istifham ya. Man utawi sapane wong. Nah, itu. Atau misal mubtada masdar muawwal. Ini biasanya berupa fi'il mudhari yang didahului dengan an masdariyah. Antasumu khairul lakum. Antasumu utawi nyenta puasa sapa sira kabeh iku khairun. Itu lebih baik lakum buat kalian. Nah, jadi mubtada itu ada 3 model. Ada yang mubtada mu'rob, ada yang mubtada mabni, ada yang mubtada masdar muawwal. Nah, kemudian khobarnya sama ya, ada 2. Ada yang kalau misal di sini dibagi menjadi 3, ada yang mufrad, khobar mufrad kayak misal ini ya Zaidun qaimun. Nah, ada yang khobar jumlah, ada yang jumlah ismiyah kayak misal ini mubtada ma khobari contohnya Zaidun iku jariyatuhu dahibatun. Kalau jumlah fi'liyah kayak ini wa Zaidun qoma abuhu ini. Qoma abuhu merupakan jumlah fi'liyah tapi sekaligus dia menjadi khobar daripada mubtada ini. Nah, kemudian yang jar majrur dan dorof disebut dengan shibe jumlah khobar shibe jumlah. Yang dorof yakni wa Zaidun indaka iku indaka tetap ing dalam sandinya sira. Nah, yang jar majrur Zaidun fiddari. Nah, itu saja untuk pembahasan mubtada khobar pada kali ini. Kalau misal video atau kajian ini bermanfaat, monggo di like dan di subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.